Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pemirsa PAL TV yang dirahmati Allah, jumpa lagi sama aku Cek Doli pada edisi kali ini, edisi 19 Safar 1444 Hijriah bersama dengan tanggal 16 September 2022 pada program yang kita tunggu sama-sama, yaitu program Cawisan Ceramah dan Tausiah Agama Islam. Hari ini yang insya Allah tentu saja akan membahas tema yang lebih nanti kita tunggu sama-sama. Dan tentu saja pemirsa, kami juga mengajak pemirsa untuk menyimak program Cawisan ini guna untuk bekal kita di dunia maupun di akhirat kelak. Nah pemirsa, kalau kita bicara neraka, tentu saja neraka adalah seburuk-buruk tempat kembali. Saking buruknya pemirsa, membuat semua orang yang tidak ingin berada di dalamnya. Lantas pertanyaannya, bagaimana agar kita terhindar dari siksa api neraka? Alhamdulillah pemirsa, tema kali ini kita akan membahas yaitu orang-orang yang terhindar dari siksa api neraka. Alhamdulillah telah hadir di studio kita bersama yaitu Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Aidil Arafat SPDI MPD dan Ibu Widartini SE, Wakil Ketua 3 Basnas Kota Palembang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Ibu Widar, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Tampak cerah kalau dari Ibu Widar nih. Wakil Ketua 3 Bu ya, dari Basnas Badan Amil Zakat Nasional Kota Palembang. Tadi kita dapat informasi nih Bu Widar, ternyata Ustaz hari ini berulang tahun Ustaz. Alhamdulillah. Barakallahu fi umrik Ustaz ya. Amin. Milad ya yang ke berapa Ustaz? Yang ke-17 pagi tadi. Ke-17, Masya Allah. Pagi. Ustaz, besok pagi Ustaz ya. Nah Ustaz, hari ini kita akan bicara tentang orang-orang yang terhindar dari siksa api neraka Ustaz. Tema kita hari ini Jumat ya, sebagaimana 19 Safar 1444 Hijriah. Nah pemirsa, seperti mana nanti biasa, Cek Doli akan mengajak pemirsa untuk menyimak bersama tema kita hari ini, yaitu orang-orang yang terhindar dari siksa neraka, bersama dengan dua narasumber kita, yaitu Al-Ustadz Muhammad Aidil Arafat SPDI MPD dan Ibu Widartini SE. Dan nantinya kami juga akan membuka layanan interaktif di segmen selanjutnya di 0711 38022. Mari bersama pemirsa kita akan simak terlebih dahulu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Aidil Arafat SPDI MPD. Kepada Ustadz Faliyatafadhal masykur Ustadz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa Cawisan PAL TV yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wa qala ta'ala rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Para pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah, barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang mulia ini kita dapat bermuajahah di PAL TV bersama pemirsa PAL TV Cawisan pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita semua dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat, pengikut dan kita semua. Semoga salawat yang kita sampaikan kita semua kelak di yaumil kiamah akan mendapatkan syafaat, pertolongan dan pembelaan dari Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Cawisan PAL TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti diomong ke Mas Doni tadi bahwa neraka itu seburuk-buruk tempat kembali. Dak kate wong yang galak kurasa masuk situ. Ini salah satu ketakutan
yang menjadi ketakutan yang ditakuti oleh kita manusia ini. Tapi sebelum takut neraka itu ada beberapa ketakutan yang ada pada diri manusia ini. Pertama, setelah mengalami kehidupan dunia ini, kita semua akan mengalami kematian, masuk ke dalam kubur. Salah seorang sahabat, Utsman bin Affan, ketika dia digambarkan dengan siksa api neraka, padahal siksanya amat dahsyat, tapi dia biasa baik. Begitu juga dengan hari kiamat. Tapi ketika Utsman bin Affan ini digambarkan tentang siksa kubur, dia ketakutan yang luar biasa, takut yang pertama. Kenapa, kata Utsman? Di kubur itu dewean katanya, Mas Doni. Pemirsa, kalau di neraka banyak rombongan yang maksiat di dunia rio, banyak itu luar biasa. Tapi ketika dikubur, dewean nih anak hati yang nak nolong. Maka ketakutan yang luar biasa ini, amalan selamat dari alam kubur sebelum ke siksa api neraka, maka bekal kita adalah sholat. Hanya orang yang sholat yang senantiasa selamat insya Allah dari siksa kubur. Karena mengapa? Amalan sholat inilah yang nanti akan menjawab pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir. Dalam beberapa riwayat, Rasulullah SAW bersabda bahwa ketika seorang sudah berada dalam kubur, akan ditanya dengan 3 pertanyaan. Tapi dalam riwayat lain, 3 pertanyaan pokok itu ditambah lagi 3 pertanyaan, sehingga 6 pertanyaan. Jadi sholat inilah yang mampu menyelamatkan kita. Kita kembali ke tema, ketakutan yang kedua, bahwa takut dengan siksaan api neraka. Kembali ke tema, bahwa Rasulullah SAW bersabda, bahwa ada beberapa golongan orang-orang yang terhindar dari siksa api neraka itu. Rasulullah SAW bersabda, hurrima 'alan nar kullu hayyin layyin sahlin qaribin. Itulah yang akan kita bahas secara singkat, insyaallah jelas dan padat pada sore hari ini. Di mana dalam hadis itu dijelaskan bahwa diharamkan atas api neraka. Neraka ini haram untuk 4 golongan, Mas Doni. Yang pertama, siapa itu? Hayyin. Hayyin itu artinya rendah hati, tidak sombong, apa jiwang Palembang, tidak langgu apa kan. Jadi rendah hati ini salah satu amalan kita. Rendah hati ini lawannya sifat sombong. Jadi kita tidak sombong, rendah hati, yaitu orang-orang yang galak nganggap remeh, merasa melebihi dari orang lain, merasa paling belaga, merasa bagus dewe, awak cak kecantikan dewe. Jadi Allah Subhanahu wa taala, kita ini sudah dianugerahkan Allah. Itu tadi, ada yang cantik, ada yang belaga, ada yang punya materi harta yang berlimpah, ada yang punya jabatan, kedudukan dan lain sebagainya. Pesan kami yang pertama, bahwa semua yang dianugerahkan itu bukan untuk disombongin loh, tapi untuk dimanfaatin, untuk kita cari keberkahannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa yang kita bisa, dengan kecantikan, dengan anugerah ketampanan, apalagi dengan harta, materi dan lain sebagainya, ini mampu kita manfaatkan supaya yang kita dapatkan, dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada berkahnya, ada baiknya, untuk khususnya untuk wong yang ada di sekitar kita. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita agar senantiasa kita ini ada manfaatnya orang lain. Harta kita sedekahkan. Ini tujuannya apa? Untuk yang pertama, adanya keberkahan dengan harta kita itu. Yang kedua, ya untuk membantu wong-wong yang susah. Dengan harta ini kita manfaatkan. Ada
pimpinan Basnas di sini. Mereka sudah punya program, punya gerakan-gerakan yang luar biasa di bawah pimpinan Ustadz Ki Agus Ridwan Nawawi, SPDI MM. Mereka bergerak dan membuat senantiasa program-program yang luar biasa. Jadi yang pertama ini, hayyin ini kita menjadi orang yang rendah hati agar kita selamat dari siksa kubur, siksa api neraka khususnya yang kita bahas pada hari ini. Dengan rendah hati ini luar biasa. Dalam hadisnya banyak. Rasulullah SAW bersabda, tiada orang yang rendah hati karena Allah kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Jadi Allah akan mengangkat derajat wong yang rendah hati, coba wong yang sombong. Karena banyak kisah-kisah dalam Al-Quran itu. Bagaimana Fir'aun, bagaimana iblis. Kalau Fir'aun mengaku dia Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Sungguhnya aku adalah Tuhanmu, kata Fir'aun. Kalau iblis disuruh sujud dia tidak galak. Itu kalau yang sombong itu artinya beradean iblis Fir'aun kalau artinya kan. Sanak beranak. Anak beranak kalau adik beradik juga kan. Jadi mari yang pertama kita hayyin. Kita belagak biasa baik, tidak usah nak tebak pesona terus kan. Kita cantik, apalagi kita punya kedudukan. Dengan kedudukan, dengan harta itu senantiasa wong merasa ada manfaatnya, ada berkahnya. Oh, Masya Allah Ustaz, tadi baru kita bahas ada 4 poin tadi Ustaz ya. Satu baru dibahas hayyin Ustaz ya. Hayyin. Oke Bu Widartini Bu, ini kalau kita bicara dia ada amalan dari Ustaz bilang dari Bu, salah satu ada harta yang kita infakkan untuk membantu orang-orang miskin Bu. Ya tapi kita akan lanjut nanti Bu di segmen kedua nantinya. Oke pemirsa, dimanapun Anda berada, kita akan lanjut kembali di segmen kedua akan membahas bersama Ibu Widartini SE, yaitu selaku Wakil Ketua 3 Pimpinan Basnas Kota Palembang, dengan tema kita itu orang-orang yang terhindar dari siksa api neraka setelah yang satu ini. Alhamdulillah pemirsa, balik lagi sama aku Cek Doli. Tentu saja dalam tema kita yang sama tadi, yaitu orang-orang yang terhindar dari siksa api neraka. Telah hadir di studio kita tadi, yang seperti mana kami sebutkan tadi, yaitu Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Aidil Arafat SPDI MPD dan Ibu Widartini SE. Kita akan menguraikan kembali terkait tema kita itu orang-orang yang terhindar dari siksa api neraka. Tadi Bu Widar tadi telah dibahas Ustadz Aidil terkait masalah orang-orang yang terhindar dari api neraka. Tadi di 4 poin Ustaz ya, ada 4 golongan. Golongan pertama ada di hayyin, orang-orang yang rendah hati, yang tidak congkak, sombong Ustaz. Tadi Ustaz juga menyinggung masalah terkait masalah harta yang kita infakkan juga satu amalan Ustaz ya, untuk membantu orang-orang yang berkebutuhan khusus ya, itu orang-orang miskin, mungkin fakir. Dan dalam hal ini Bu Widartini, apa saja nih mungkin ada program yang untuk mungkin kepada pemirsa agar salah satu mungkin jadi amalan memperkuat kita untuk agar kita terhindar dari siksa api neraka. Bu Widar, gimana Bu? Terima kasih Cek Doli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Para pemirsa PAL TV, sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustadz Aidil bahwa golongan orang-orang yang terhindar dari api neraka itu adalah salah satunya adalah orang yang tidak sombong dan juga orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Nah, kami dari Basnas Kota Palembang adalah salah satu wadah atau lembaga resmi di bawah pemerintah Kota Palembang yang berwenang mengelola zakat secara nasional. Jadi tugas kami di Basnas ini adalah mengumpulkan zakat dari para muzaki dan juga dari masyarakat lainnya, dari ASN terutama. Nah, nanti zakat dari para muzaki ini akan kami distribusikan, kami salurkan kepada para mustahik yang berhak menerimanya. Jadi di Basnas Kota Palembang ini ada
beberapa program unggulan sesuai dengan moto kami, bahwa moto kami adalah ATP, yaitu amanah, transparan, dan profesional. Jadi di Basnas Kota Palembang, seluruh pengumpulan yang kami terima dari para muzaki setiap bulan itu kami buatkan laporan. Di antaranya adalah laporan ke DPRD Kota Palembang, ke Wali Kota. Nah, untuk dana-dana lainnya juga bisa kami laporkan ke Inspektorat. Adapun program-program unggulan Basnas yang kami canangkan untuk tahun ini dan juga sudah berjalan beberapa tahun sebelumnya adalah bedah rumah, rehab rumah. Nah, untuk tahun ini kami menggiatkan gerakan sedekah dalu dan sedekah pagi atau sedekah subuh. Jadi sedekah dalu ini berupa nasi kotak untuk para duafa yang ada di jalanan, juga untuk sedekah pagi juga untuk para mustahik yang membutuhkan. Ada lagi program unggulan kami yang tahun ini sudah berjalan, alhamdulillah, adalah sedekah rumah. Jadi sedekah rumah ini kami berikan secara cuma-cuma atau gratis kepada memang mustahik yang membutuhkan, yang memang belum mempunyai rumah apalagi tanah. Jadi sedekah rumah ini adalah kerjasama Basnas, DPD RI, Paltipi, dan juga Sumex. Jadi alhamdulillah sudah berjalan tahun ini. Jadi zakat yang kami terima dari ASN dan masyarakat umum itu ialah kami distribusikan atau kami daya gunakan kepada para mustahik yang berhak menerimanya. Ada juga program kami adalah program Basnas, yaitu memberikan modal usaha kepada para mustahik. Nah, untuk tahun ini memang program usaha itu akan kami maksimalkan, dalam arti bahwa mustahik yang menerima zakat ini tidak hanya menerima dan juga tidak hanya menerima kemudian uangnya itu habis, tetapi kami maksimalkan agar para mustahik ini bisa bangkit dan juga bisa mengembangkan usahanya dengan dana yang diberikan dari Basnas tadi. Kemudian juga program-program kami lainnya, yaitu sekarang ini kami sedang menggiatkan program yaitu UPZ. UPZ ini adalah unit pengumpul zakat yang membantu Basnas untuk mengumpulkan zakat dari para ASN ya, dan juga masyarakat umum. Jadi UPZ ini ada di masjid dan juga ada di dinas-dinas atau OPD yang ada di Kota Palembang. Kemudian juga beberapa program lainnya yang sekarang memang sedang berjalan seperti tahun-tahun sebelumnya adalah yaitu BTB. BTB ini adalah Basnas Tanggap Bencana. Itu sudah lama sebenarnya kalau BTB. Jadi kalau misalnya di Palembang kebakaran, banjir, itu petugas kami akan turun ke lapangan untuk memberikan bantuan. Nah, sudah banyak itu sudah bantuan dari Basnas untuk para korban bencana, yaitu kebakaran dan juga banjir. Selain itu juga kami menghimbau kepada masyarakat luas bahwa ayo membayar zakat, infak, dan sedekah ke Basnas, karena Basnas ini adalah lembaga resmi di bawah pemerintah Kota Palembang. Memang kalau sekarang kan banyak lembaga amal zakat lain ya, LAS itu sebenarnya itu mitra kami juga. Jadi kita bersama-sama bersinergi untuk yang pasti kita membangun negeri ini dengan zakat dari para ASN dan juga masyarakat umum. Jadi selaras dengan Ustadz tadi bahwa golongan orang-orang yang tidak dari api neraka itu salah satunya adalah orang zakat, yang pasti itu. Karena zakat itu kan wajib hukumnya bagi yang sudah mampu membayar. Nah, mungkin beberapa golongan atau beberapa orang mungkin mereka kurang paham, atau mungkin juga mereka nggak ngerti cara menghitung zakat. Nah, jadi kami dari Basnas Kota Palembang ini memberikan istilahnya itu bantuan kepada para muzaki yang belum paham cara menghitung zakat, bisa datang ke kantor kami langsung atau melalui layanan telepon ya.
luar biasa nih Bu Bidadari. Jadi Alhamdulillah. Tadi Bu ada zakat Iya. dadu dan sebagainya. Itu salah satu bagaimana cara kita untuk menghindari siksa api neraka Ustaz Iya, ya. betul. Tentu saja berbuat baik Bu ya, dengan tentu saja dia ada beberapa program dari Basnas luar biasa mungkin, dan tentu saja insya Allah mengantarkan kita kepada ridhonya Allah Subhanahu Wa Ya, Taala. Bu Bidadari. amin. Nah, Ustaz, tadi ada baru hayyin Ustaz, yang jelas Ustaz. Mungkin Ustaz bisa melanjut kembali Ustaz terkait masalah ada 4 golongan orang yang terhindar dari siksa api neraka Ustaz. Baik, pemirsa Kaisan Fal TV. Yang kedua, amalannya itu lanjut dari hadis Nabi Muhammad SAW. Golongan yang kedua yang terhindar dari siksa api neraka adalah layyin. Layyin itu lemah lembut, sopan santun. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, surah Ali Imran ayat 159. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta fadhdhan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Maka hanya dengan rahmat Allah engkau Muhammad, Nabi Muhammad itu lemah lembut terhadap umat. Bayangkan para pemirsa, Mas Dodi, kalau Nabi Muhammad SAW itu lemah lembutnya zaman itu dengan musuhnya, wong-wong Quraisy, kafir Quraisy. Dia ngajarkan lemah lembut. Bagaimana dia dizolimi, bagaimana Nabi Muhammad itu disakiti. Tapi Nabi Muhammad SAW ngajarkan kita ini umatnya tetap lemah lembut, dimaafkannya, didoakannya. Itu dia yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita sekarang berbeda. Tinggal kita bagaimana lemah lembut dengan kawan, dengan pimpinan, dengan masyarakat, dengan tetangga. Kita diajarkan untuk lemah lembut dengan sesama kita, baik, bukan dengan musuh-musuh yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW pada waktu itu. Jadi kalau kita bayangkan, kalau Nabi Muhammad SAW pada zaman itu dia tidak lemah lembut, beliau ngajak bergocok, mungkin kita ini sudah luar biasa. Sedangkan Nabi Muhammad pada saat itu selalu lemah lembut, sopan santun, kita masih kadang-kadang emosi dan lain sebagainya dalam menghadapi orang-orang. Maka yang kedua ini, layyin ini Nabi yang ngajari. Sosok seorang yang sempurna, memberikan contoh, memberikan pengajaran kepada kita bahwa kalau kita nak selamat di neraka, terhindar dari neraka, jadilah wong yang lemah lembut. Iya, ada caranya. Kita ajarin lewat dengan wong tua cak mano. Itu kadang-kadang sudah hilang. Iya, hilang itu. Anak-anak sekarang ini milenial. Padahal dalam hal seperti ini, dalam hal bersikap, berbicara, bertingkah laku, tidak ada perubahan sebenarnya. Yang namanya tingkah laku, etika, adab, tetaplah harus lemah lembut. Dengan orang yang dituakan, dengan orang yang dimudahkan, dengan teman sebaya, itu ada etikanya semua. Tetap kita senantiasa lemah lembut. Jangan saling menyakiti di antara kita. Maka kalau kita seperti itu, kita ngomongnya lemah lembut dan lain sebagainya, ini tingkah laku kita bagus, wong akan lihat kita, mencontoh kita. Kita menghidupkan, mencontoh sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, bahwa jadilah kita ini orang yang sekali lagi layyin, lemah lembut. Tuh, yang kedua. Yang ketiga, yaitu orang yang sahlin. Sahlin ini, sahal artinya mudah wongnya. Mudah, ringan, tidak sulit, tidak mempersulit urusan wong lain. Jadi pejabat senantiasa memberikan kemudahan, membawa keberkahan. Senantiasa kita jadi orang yang memberikan kemudahan wong-wong yang di sekitar kita. Artinya tidak mempersulit urusan wong lain, cak itu kan? Nyago ke sana. Iya, tidak nyago ke. Kita ni kalau bisa
tidak pacak berbuat yang lain, tidak nyaro ke wong jadi lah kan. Tidak pacak nolong, Tidak pacak nolong, Betul. tidak usah nyaroi wong. Kan? Iya. Jadi orang yang mudah ini, orang yang ringan ini, itu tadi, ringan memberikan bantuan. Baik khususnya di zaman kemarin, zaman COVID dan lain sebagainya, itu bantuan sangat dibutuhkan. Pemerintah buktinya telah memberikan, mengucurkan segala bentuk bantuannya. Maka pemerintah mencontohkan, kita kan ulil amri minkum, kita apa yang pacak kita bantu. Ustaz, pacak bantu doa tu lah katanya. Jadilah bantu doa. Uang itu sehat, selamat, kan panjang umur. Kita doakan uang itu. Syukur-syukur kita memberikan bantuan seperti bantuan yang diberikan oleh Basnas Kota kita tadi yang luar biasa tadi dengan sedekah dalu, sedekah subuh, bantuan usaha, bantuan modal usaha. Nggak tahu bantuan modal nikah ada tak, Bu? Aja ke BG. Aja ke BG. Jadi orang-orang yang memberikan bantuan ini dijanjikan oleh Allah. Rasulullah yang memberitahu. Barang siapa yang memberikan bantuan, memudahkan orang lain, memudahkan urusan lain, Allah akan memudahkan jalannya menuju surga Allah. Artinya tidak masuk neraka kan? Kalau kita nak nyaro ke wong itulah yang artinya kita jauh dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Ustaz. Luar biasa, Ustaz. Baru 3 nih saat kita bahas 3 golongan yang terhindar dari siksa api neraka, Ustaz. Nah, pemirsa, nanti kami juga akan mengajak pemirsa di layanan telepon interaktif bagi yang bertanya di 0711 38022. Nah, Bu Widarti nih, tadi telah dibahas, Bu, bagaimana tadi yang ketiga memberikan kemudahan, Bu, ya. Bagaimana, nanti kami ingin bertanya, Bu, maknanya, Bu, Basnas memberikan kemudahan kepada masyarakat Kota Palembang untuk menginfak zakat, Bu, ya. Tapi akan kita bahas setelah yang satu ini, Bu, ya. Oke, pemirsa, dimanapun Anda berada, jangan beranjak dulu. Nanti kami akan mengajak pemirsa untuk yang bagi yang bertanya di layanan telepon di 0711 38022. Dan nanti akan kita kembali setelah yang satu ini. Alhamdulillah, pemirsa, balik lagi sama aku Cek Doli dengan tema kita yaitu orang-orang yang terhindar dari siksa api neraka. Pemirsa, ada sebuah lirik lagu yang luar biasa. Wahai Tuhanku, aku tak layak untuk memasuki surgamu, tapi aku pun tak kuat untuk masuk ke dalam nerakamu. Nah, materi hari ini luar biasa, pemirsa, itu orang-orang yang terhindar dari siksa api neraka. Tentu saja ini menjadi doa kita bersama. Dan alhamdulillah telah hadir tadi, telah narasumber kita bersama yaitu Ustaz Muhammad Aidil Arafat telah membahas tadi 4 golongan yang tadi baru dibahas 3 golongan. Nah, Bu Widarti nih, kita akan kembali lagi, Bu. Tadi telah dibahas Ustaz, yaitu tadi ada hayyin, layyin, dan sahlin, Bu, ya. Salah satunya adalah memberikan kemudahan, Bu. Seperti apa, Bu? Mungkin Basnas Kota Palembang memberikan kemudahan kepada masyarakat Kota Palembang baik dalam bentuk penyaluran. Oke. Kita tahan dulu, Bu. Oke, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Waalaikumsalam, Ibu. Dengan Ibu siapa, Bu? Saya Bu Ruli di Pelaju. Oke, Bu Ruli, silakan Ibu mau bertanya, Bu. Langsung saja, Bu. Ya, makasih, Mas. Assalamualaikum Pak Ustadz dan Ustazah, Ibu Ustazah. Ya. Saya ingin bertanya, ya. Saya selalu mendengar himbauan ajaran dari yang Bapak bicarakan tadi, dari Pak Ustadz, Ibu Ustazah. Di dalam agama Islam itu kita selalu memberi dan bersedekah, membantu. Tapi terkadang kalau orang itu tidak mengerti dan tidak tahu, oke lah ya, mungkin karena dia tidak tahu. Terkadang sekarang kan banyak di pengajian, di taklim-taklim itu, maupun dari bapak-bapak, dari ibu-ibu, juga dari remaja-remaja, selalu dihimbau untuk kita itu berbagi kan dengan harta yang ada pada kita. Tapi walaupun yang sudah tahu,
kayaknya meremehkan, agak kayak tidak peduli gitu. Bahkan kayaknya ketakutan kalau nanti sebagian dari harta yang ada itu mungkin takut habis atau takut gimana, nggak tahu ya. Nah, jadi selalu kalau misalnya kita tanya, ada nggak? Tidak ada. Tahu nggak? Tidak tahu. Bisa nggak? Nggak bisa. Nah, prinsip orang yang demikian ini, apa yang akan dia dapat di dunia, di akhirat, dan bagaimana kita menyikapi orang yang punya prinsip yang begini. Sementara kita tahu, apalagi ekonomi kita sekarang ini. Mohon penjelasannya. Terima kasih Pak Ustadz dan Ibu Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ruli, terima kasih. Oke Ustadz, ini luar biasa Ibu Ruli. Orang yang tadi enggan Ustadz ya. Udah tahu ya informasi terkait mungkin di pengajian, mungkin sebagainya Ustadz. Tapi ecak-ecak pura-pura ada tahu Ustadz terkait masalah mungkin ajakan kebaikan dan sebagainya. Mungkin Ustadz bisa dikomentari Ibu Ruli Ustadz. Baik, terkait masalah ini memang seperti kata Bu Ruli tadi, memang sering terjadi di kalangan masyarakat. Menurut kami ini hanya orang itu atau seseorang yang berprinsip seperti itu, mereka itu kadang-kadang kurang memahami makna, hikmah, balasan, ganjaran bagi orang-orang yang sedekah itu. Melok pengajian, melok apa jiwong, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, keluar lagi kan. Jadi bagaimana orang yang seperti ini harusnya semakin kita berikan penjelasan lewat Basnas yang jelas kan, kaitannya dengan Basnas. Di bagaimana kalau kita sedekah itu ganjarannya apa, orang-orang yang berzakat itu seperti apa, kata Ibu tadi salah satu menghantar menuju surga itu zakat, sedekah. Kalau dia masih berprinsip seperti itu, artinya tidak percaya dengan surga, artinya kurang pemahaman. Maka kita tingkatkan lagi keimanan kita. Mungkin pengajiannya seminggu sekali, mungkin seminggu 2 kali, tambah ya untuk yang orang-orang seperti ini kan. Jangan sampai kurang kesadarannya atau ecak-ecak tak tahu kata kita manfaat fadilah dengan sedekah ini. Sedekah ini penghindar dari siksa kubur, yang penghindar dari siksa api neraka, wong-wong yang sedekah ini. Sekali lagi kita nasihati lagi beda apa-apa sebenarnya. Memberikan penjelasan atau lewat UPZ, lewat koordinator UPZ dan lain sebagainya, senantiasa kita meningkatkan peran serta kerja keras, mohon bantuan dengan pimpinan, anggota, staf Basnas untuk sosialisasi lagi. Iya, tentang bagaimana orang-orang yang bersedekah ini. Mungkin ada tambahan dari Ibu. Oke, Bu Wita gimana Bu tadi selaras dengan pertanyaan kita dari awal tadi juga Bu. Iya, jadi salah satu tujuan dari Basnas ini memang mengajak para ASN dan juga masyarakat umum itu untuk berzakat, infak dan sedekah. Jadi cara yang kami lakukan saat ini adalah dengan sosialisasi, menghimbau kepada masyarakat dan para ASN. Salah satunya adalah dengan bersosialisasi, misalnya kami audiensi, kami datang ke OPD atau juga kami silaturahmi dengan pengurus masjid melalui PZ tadi. Jadi dengan sosialisasi dan pendekatan secara manusiawi, maksudnya jadi kita menghimbau agar mereka mau membayarkan zakat, paling tidak infak dan sedekah. Karena memang benar kata Ibu tadi, Bu Ruli tadi, bahwa memang mereka itu sudah tahu bahwa itu kewajiban, tetapi mereka cacat tak tahu. Nah, cacat tak tahu. Kadang-kadang alasannya tuh katik lagi gaji kami Pak, misalnya sudah dipotong, misalnya sudah habis. Sebenarnya yang masalah zakat itu karena itu wajib, itu bagi yang sudah mampu membayarnya, itu tidak perlu mengemukakan alasan bahwa gaji itu habis, karena biasanya kan ada dari pendapatan sumber lain, biasanya kan itu bisa jadikan untuk membayar zakat.
Kemudian untuk infak dan sedekah juga, bahwa saya yakin bahwa kalau orang-orang yang sudah ikut pengajian, ikut majelis taklim itu sudah tahu bahwa sedekah dan infak itu pahalanya itu berkali-kali lipat. Itu kalau memang kita niatkan dan kita ikhlas. Jadi dengan adanya sosialisasi dari Basnas tadi, kami berharap mudah-mudahan masyarakat umum dan juga ASN itu terbuka hatinya, diberikan hidayah oleh Allah untuk membayar zakat, infak dan sedekah. Jadi itu bisa jadi dengan Ustadz tadi merutinkan cawisan dan majelis taklim Ustadz ya. Jadi lebih satu upaya tadi kan. Selain itu dengan sosialisasi juga bisa juga sosialisasi ke masjid-masjid dan juga ke UPD. Oke, luar biasa Bu Widar. Tadi Bu Widar kita bicara kemudahan nih Bu Widar ya. Mungkin ada kemudahan Bu, pemirsa mungkin bisa dari mungkin apalagi era digitalisasi ya. Betul. Bagaimana mungkin dari Basnas Kota Palembang untuk menyikapi era digitalisasi untuk pemirsa untuk memudahkan memberikan infak dan sedekahnya Bu zakat ya. Jadi Basnas Kota Palembang ini kami punya rekening di BSI, Bank Sumsel, dan juga ada beberapa bank lain seperti CIMB Niaga. Jadi kalau misalnya mau membayar zakat kan bisa sekarang pakai m-banking bisa, pakai ATM bisa. Jadi nanti silahkan ke bank atau ini melalui Bank Sumsel atau BSI atau juga melalui QRIS. Jadi QRIS itu ada di setiap kotak infak. Iya, kotak infak yang kami taruh di OPD, di masjid-masjid dan juga ada di beberapa tempat-tempat umum lainnya, misal di puskesmas dan lain sebagainya. Atau bisa juga melalui aplikasi kami yaitu Baskopa. Baskopa adalah Basnas Kota Palembang. Jadi aplikasi khusus untuk membayar zakat. Nah, apabila nanti masyarakat umum itu belum mengerti atau belum paham cara membayar zakat, karena kan zakat ini bukan hanya uang, bisa jadi dari perniagaan, pertanian, dari emas kan bisa juga. Itu bingung menghitungnya, kami siap membantu. Tinggal telepon saja ke Basnas Kota Palembang. Cik Dori juga boleh ngitung ya? Iya, nanti kami bantu untuk menghitungnya atau bisa datang langsung ke kantor kami. Oke, luar biasa nih Bu Widar ini. Kita lanjut lagi boleh satu golongan yang orang-orang yang terhindar dari asiksa pintar kasat. Ya, yang keempat adalah qoribin. Qorib itu artinya dekat, artinya erat. Orang yang senantiasa menjalin keakraban, kedekatan sesama muslim dengan kita semua. Silaturahmi. Karena dalam Al-Quran hubungan yang harus kita jaga ini hablum minallah dan juga hablum minannas. Ada yang hablum minallah luar biasa, tapi kurang dalam hablum minannas. Maka dua ini harus selaras. Hablum minallah, kita ibadah kepada Allah, dan juga harus menjalin hablum minannas ini. Inilah yang keempat ini. Qorib ini hablum minannas, menjalin kedekatan. Contoh dalam pesan pertama Rasulullah SAW ketika awal-awal Rasulullah SAW hijrah, Rasul tiba sampai masyarakat di sekitar itu heboh. Katanya ada Nabi Muhammad, berkerumun mereka menghadap pengen nyingok sosok Nabi Muhammad itu. Sudah ketemu mereka. Setelah berjumpa, maka pesan Rasulullah SAW, tahukah kamu amalan yang ringan tapi sering dilalaikan manusia, katanya. Apa? Katanya salam. Artinya kita ini salah satu dari amalan kita yang qorib ini, kita tebarkan salam, kata Rasulullah. Ini mudah, tapi kadang-kadang seiring era digital, era perkembangan, kadang-kadang kita ketemu tidak saling ucap salam, hello dan lain sebagainya kan. Padahal siapapun ketika kita berjumpa, bertemu, Rasul ini ngajarkan qorib, salah satunya kita tebarkan salam. Ini amalan yang luar biasa. Anak muda sekarang bisa he, say. Iya, itu kan. Hai bro. Yang kedua, dari lanjutan dari salam itu, yaitu
memberi makan. Nah lagi-lagi kan, ini kaitannya lagi Bu. Dia mudah rendah hati tadi yang pertama, dengan hartonya dimanfaatkannya. Kemudian dengan yang ketiga tadi mudah, sahlun tadi memberikan kemudahan untuk wong yang berzakat, bersedekah. Kemudian yang keempat ini dari qorib ini, bentuk dari qorib ini menjalin silaturahim ini salam. Yang kedua memberi makan, Bu. Kaitannya dengan sedekah juga kan? Iya, betul. Dengan sedekah. Ini terjadi dari Aisyah berkata bahwa pada saat itu ada seorang ibu dengan 2 wong anaknya ketemu Aisyah. Ketemu di rumah Aisyah. Lantas dikasih oleh Rasulullah. Rasulullah ini ngajarkan sedekah. Dikasihnya 3 korma, 1 untuk ibu, 1 untuk anaknya 2. Jadi sikok sewang cukup 3. Nah, maunya anak-anak sikok itu cepet baik. Jadi habis ibu tu belum makan. Yang sikok tadi dikasihnya ke anaknya lagi, bagi 2. Laju sikok bagi 2 laju ini. Jadi bagi 2 anak itu. Jadi ibu tu tak makan dia cak yang lagi viral ini. Sikok bagi 2. Jadi ngadeplah Aisyah. Habis ini ya Rasul. Bagaimana? Kalau begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibu ini sebagai ahli surga. Untuk anaknya. Padahal ya untuk anak itu memang kewajiban kita kan. Apalagi kita memberi orang-orang yang memang membutuhkan. Iya. Jadi seperti itu. Maka yang kedua ini lanjutan bentuk dari qorib itu salam, memberi makan. Kita senantiasa untuk apa? Menyambung tali silaturahim dengan wong-wong yang ada di antara kita yang seling hablum minannas ini. Untuk silaturahim. Silaturahim kita sering dengar di bulan puasa. Siapa wong yang dirindukan surga? Wong yang menyambung silaturahim. Siapa yang tergolong ahli neraka? Wong yang memutuskan silaturahim. Ada cerita ini ada seorang Pak Haji, dia nak pergi haji. Lah cukup galau cek Bu, iya cukup lah nyetor sudah untuk sanggup anak-anaknya di rumah sudah kan. Berangkatlah dia, tapi masih ada harta duit ini, tak mungkin nak dibawanya. Dia nyari wong seseorang untuk nitip. Siapalah? Ada info, ketemu dia dengan si Fulan. Ustaz, kita lanjutkan Ustaz, cerita Ustaz tentang Pak Haji ini Ustaz, Masya Allah seru luar biasa Ustaz. Bisa kita akan lanjutkan kembali di segmen selanjutnya ya. Tadi ada pembahasan dari Ustaz bagaimana nanti ada cerita kisah untuk bagaimana kita orang-orang yang terhindar dari siksa api neraka. Setelah jeda yang satu ini kita akan kembali lagi. Alhamdulillah pemirsa, balik lagi sama aku Cek Doli. Tentu saja dalam tema kita yang sama, yaitu orang-orang yang terhindar dari siksa api neraka. Bersama 2 narasumber kita pada sore hari ini, yaitu Al-Ustadz Muhammad Aidil Arafat SPDI, MPD, dan Ibu Widartini, Wakil Ketua 3 Pimpinan Basnas Kota Palembang. Nah, tadi saat kita lanjutkan kembali Ustaz, terkait masalah cerita Wak Haji tadi Ustaz. Iya, itu bagian dari yang keempat, qoribin tadi, bahwa orang yang terhindar dari siksa api neraka itu jalin silaturahim. Jadi bahaya kalau kita memutuskan silaturahim itu. Balik ke cerita tadi, jadi Pak Haji tadi tinggal berangkat, dititipnya duit yang masih ada dia, harta dia itu titipnya. Bingung dia, karena nak nitip ini nak benar-benar uang yang bisa menjaga amanah ini. Iya. Temulah dia dengan si Fulan. Fulan aku nitip, aku nak pergi haji. Berangkatlah dia. Karena nitip tadi di rumah itu tak tahu, istrinya tak tahu, anaknya tak tahu, cuman si Fulan itu yang tahu. Baliklah Pak Haji tadi, berangkat haji balik. Dia balik tadi sudah silaturahim dengan wong. Dia nak ambil titipannya tadi kan. Ke rumahlah dia si Fulan tadi. Begitu
temu si Fulan tadi, dikabarkan bahwa si Fulan ini sudah meninggal. Bingung. Di mana duit aku tadi? Kate yang tahu, dia dewek yang tahu kan. Jadi ketemulah dia dengan atas saran seseorang. Kau ke dekat sumur Zam-Zam, Pak Haji, teriak, panggil nama dia. Kalau dia menyaut panggilan itu, berarti dia ahli surga. Pulan, 3 kali tidak nyaut. Padahal wong ini terkenal kalau wong nitip harta, benda dan lain sebagainya dengan dia tulah. Balik lagi dia. Wong yang jok saran tadi temunya lah, tidak ketemu. Tidak nyaut dia panggilan aku katanya. Kalau cak itu kau pergi di salah satu sumur di daerah Yaman, kau teriak, panggil lagi namanya 3 kali. Kalau dia nyaut, dengar panggilanmu, dia ahli neraka. Na'udzubillah. Baru panggilan kedua, nyaut dia. Rupanya padahal terkenal amanah. Sering dititipin wong, pacak megang titipan wong tadi. Ahli neraka. Si Fulan, mana duit aku? Mana harta yang ada di rumah? Njuk tahu be di rumah, omong ke dengan istri aku, bini aku, anak aku. Ada dalam gerobok di bawah lemari itu. Amal ombe, tapi omong ke dulu, tolong doakan aku. Aku nih ahli neraka katanya. Na'udzubillah. Temulah dia. Lantas bertanya Pak Haji tadi, kenapa bisa menjadi seorang ahli neraka? Jawabannya, kata si Fulan itu, saya memutuskan silaturahim dengan dulur perempuan saya. Na'udzubillah. Jadi dengan dulur, kalau kita sekarang enak kan, tidak bisa silaturahim dengan dulur jauh, bisa PC-an kan, iya bisa, dan lain sebagainya, bisa WA dan lain sebagainya. Oke, Masya Allah, saat ini luar biasa nih kisah tadi ceritanya bisa menjadi ibroh bagi kita semua. Jangan sampai kita mutus silaturahim. Nah, Bu Widar dan Ustadz, kita berada di penghujung acara juga nih Bu Widar. Mungkin Bu Widar ada himbauan Bu Widar kepada pemirsa kita PAL TV di rumah, bagaimana nanti ini kaitan dengan orang-orang yang terhindar dari siksa api neraka. Ya, jadi saya dari Basnas Kota Palembang menghimbau kepada masyarakat Kota Palembang agar membayarkan zakat, infak dan sedekahnya kepada Basnas Kota Palembang. Apabila bapak atau ibu berhalangan atau tidak bisa langsung, bisa menyetorkan ke bank, ke BSI atau ke Bank Sumsel Syariah atas nama Basnas Kota Palembang. Atau bisa juga menghubungi kami untuk menjemput zakat ke rumah, bisa nanti kami utus staf kami. Kemudian juga bisa datang langsung ke kantor kami di kantor Wali Kota Palembang. Jadi kami menghimbau agar sinergi kita bisa berjalan dengan baik antara para muzaki dan juga para mustahik, sehingga zakat yang diberikan kepada Basnas Kota Palembang bisa disalurkan, didistribusikan kepada yang berhak menerimanya. Insya Allah kami adalah lembaga yang amanah. Amin. Ya. Masya Allah, luar biasa Bu Widar ya. Semoga masyarakat Palembang 1,7 juta jiwa ini Insya Allah semuanya berzakat Ustaz. Amin. Demi kemakmuran Ustaz. Ya, amin. Dan Ustaz, mungkin ada kesimpulan Ustaz yang disampaikan mungkin Ustaz? Ya, kesimpulannya selalu kita berdoa. Di awal tadi kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi salah satu doa itu luar biasa. Kita minta terhindar dari siksaan api neraka. Kita semuanya mau menjadi ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Dengan salah satunya kita menjalankan syariat Al-Qur'an. Hablum minallah, hablum minannas. Kita hubungan dengan Allah, kita sholat, kita mengaji majelis ta'lim, kita bayar zakat. Itu senantiasa kita hablum minallah. Dan juga 4 amalan tadi itu garis besar bahwa itu hablum minannas. Dari pertama sampai yang keempat itu hablum minannas galo. Jadi harus kita betul-betul jalankan hablum minallah ini, hablum minannas, yang 4 amalan yang disunahkan, yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Semoga kita bisa menjadi wong yang
rendah hati, wong yang lemah lembut, santun, wong yang selalu memberikan kemudahan bagi orang lain, wong yang selalu dekat, selalu akrab, dan menyambung hubungan kekerabatan silaturahim di antara kita. Luar biasa nih Ustaz ya, agar kita menjadi orang-orang yang terhindar dari siksa neraka golongan tadi ya. Oke, syukron kasiran kepada Ustaz Aidil Arafat. Ustaz, terima kasih telah hadir studio kita. Ibu Widartin, terima kasih Bu Widar dari Basnas Kota Palembang. Semoga Bapak dan Ibu semua ya Ustaz sehat semuanya. Amin. Ya Allah, Allah panjangkan umurnya Ustaz. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah pemirsa dimanapun Anda berada, tibalah kita berada di penghujung acara. Mari pemirsa kita akan merenungkan bersama, yaitu semakin kuat cahaya kian gelap bayangan kita, semakin cerah ilmunya kian pekat kesadaran bahwa diri ini penuh dosa. Sa'id bin Jubair saat ditanya siapakah orang yang paling hebat ibadahnya, ia menjawab orang yang merasa terluka karena dosa, dan jika ia ingat dosanya ia memandang kecil amal perbuatannya. Ini luar biasa, Masya Allah Ustaz ya. Mudah-mudahan pemirsa kita terhindar dari orang-orang yang senantiasa nantinya dimasukkan Allah ke dalam nerakanya. Mudah-mudahan kita terhindar jauh, dan mudah-mudahan jadi amal perbuatan baik kita akan menghantarkan kita kepada surganya Allah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan pemirsa jangan lupa saksikan terus Cawisan, program yang sangat kita nantikan bersama ini untuk menambah wawasan agama kita di setiap hari Jumat pukul 3 sore sampai pukul 4 sore. Tentu saja hanya di PAL TV, memang milik kita sama-sama. Dan mudah-mudahan pemirsa marilah sama-sama kita tutup dengan lafaz Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Dan atas nama kru kerabat kerja PAL TV yang bertugas, saya Cek Doli mohon undur diri dan pamit dari hadapan pemirsa. Kami tutup dengan wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bacalah dengan nama Tuhanmu, itulah permulaan ilmu. Seperti yang diwahyukan, menuntut ilmu satu kewajiban. Ilmu menjadi penyuluh jalan, dengan ilmu dapat kemuliaan. Ilmu memajukan